Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu pengetahuan alam, khususnya tentang suhu dan kalor, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Sri Sulistiorini, Magister Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Elita Viana, NIM 14014210552, Rombel B, jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Apa itu suhu? Suhu menunjukkan derajat panas benda. Mudahnya, semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Setiap atom dalam suatu benda masing-masing bergerak, baik itu dalam bentuk perpindahan maupun gerakan di tempat atau getaran. Semakin tinggi energi atom-atom penyusun benda, makin tinggi suhu benda tersebut. Jenis-jenis termometer. Ada beragam jenis termometer yang bisa digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu termometer digital. Termometer digital terbuat dari bahan plastik dan berbentuk seperti pensil. Biasanya termometer ini menggunakan sensor panas elektronik untuk merekam suhu tubuh baik melalui mulut, ketiak, atau dubur. Yang kedua yaitu termometer digital telinga. Termometer digital telinga atau termometer timpani merupakan termometer yang memanfaatkan sinar inframerah untuk mengukur suhu di dalam liang telinga, tepatnya di gendang telinga atau membran timpani. Untuk menggunakan termometer ini, Anda hanya perlu mengarahkan sensor inframerah tepat pada lubang telinga. Namun, pastikan telinga dalam keadaan bersih, karena jika terhalang kotoran telinga, hasil pengukuran suhu bisa menjadi tidak akurat. Yang ketiga yaitu termometer dot digital. Termometer dot digital memiliki bentuk yang mirip dengan dot atau empeng, sehingga cocok digunakan anak-anak atau bayi yang masih memakai dot. Cara penggunaannya juga mudah. Si kecil hanya tinggal menghisap termometer dot selama 3 menit untuk mendapatkan hasil suhu tubuh yang akurat. Yang keempat ada termometer dahi. Termometer dahi atau termometer infrared menggunakan sensor inframerah untuk mengukur suhu pada area dahi dan arteri temporal di pelipis. Meski dapat memberi hasil yang cepat, termometer jenis ini belum dapat dikatakan memiliki tingkat akurasi yang setara dengan termometer digital biasa. Selain itu, termometer dahi juga memiliki harga yang lebih mahal dibanding dengan termometer jenis lainnya. Yang kelima yaitu termometer air raksa. Termometer jenis ini mungkin termasuk jenis termometer yang paling sering ditemui. Berbentuk tabung kaca yang berisi logam cair berwarna perak yaitu air raksa. Paparan panas dari suhu tubuh akan meningkatkan tinggi air raksa dalam tabung hingga mencapai titik yang menandakan suhu tubuh. Meski murah, namun termometer air raksa tidak lagi dianjurkan untuk digunakan, sebab termometer ini mudah pecah. Selain itu, air raksa yang keluar dari tabung termometer mudah menguap dan terhirup. Hal ini beresiko menyebabkan keracunan. Apa itu kalor? Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pengertian kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Sebagai bentuk energi, dalam satuan internasional, kalor memiliki satuan joule atau J. Satuan kalori yang populer atau sering digunakan pada bidang gizi adalah kalori dan kilokalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Tubuh sering mengubah sebagian makanan menjadi energi panas. Energi panas yang disediakan oleh makanan diukur dalam kilokalori. 1 kilokalori makanan sama dengan 1000 kalori. Kilokalori digunakan untuk makanan karena kalori terlalu kecil untuk digunakan mengukur energi pada makanan yang dikonsumsi. Zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi bentuk lain. Sebagian energi ini digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Saat tubuh kedinginan, tubuh akan menggigil untuk mempercepat metabolisme tubuh, sehingga suhu tubuh tetap terjaga. Setiap makanan kemasan harus tercantum kandungan energinya. Rumus kalor. Di bawah ini adalah rumus kalor yang diperlukan untuk menghitung kalor, baik untuk menaikkan atau menurunkan suhu, yaitu
C sama dengan Q per M dikali delta T, atau Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Keterangannya yaitu C sama dengan kalori jenis dalam bentuk Joule per kilogram Kelvin atau kilokalori per gram Celcius. Q sama dengan besaran energi dari kalor dalam bentuk Joule atau kalori. M sama dengan massa dalam gram atau kilogram. Delta T adalah perubahan suhu atau bisa disebut dengan suhu dalam Kelvin atau Celcius. Rumus-rumus kalor. Yang pertama yaitu rumus besaran kalor. Rumus besaran kalor digunakan untuk merubah wujud suatu zat, yaitu Q sama dengan M dikali L. Dengan keterangannya yaitu Q sama dengan jumlah dari kalor yang diserap ataupun dilepaskan dalam bentuk Joule. M yaitu massa atau bobot suatu zat dalam bentuk kilogram. L adalah kalor laten atau kalor lebur dalam bentuk Joule per kilogram. Yang kedua yaitu rumus kalor uap. Rumus ini diperlukan untuk menguapkan satuan zat yang ada pada titik didihnya. Rumus kalornya adalah sebagai berikut, yaitu Q sama dengan M dikali U. Keterangannya yaitu Q sama dengan jumlah dari kalor yang diserap ataupun dilepas dalam bentuk Joule, M adalah massa suatu zat dalam bentuk kilogram, dan U adalah kalor uap atau Joule per kilogram. Yang ketiga yaitu rumus kapasitas kalor. Rumus ini diperlukan untuk bisa menaikkan suhu suatu zat 1 derajat Celcius lebih tinggi. Rumusnya yaitu C sama dengan Q per T. Keterangannya yaitu C adalah kapasitas dari kalor dalam bentuk Joule per Celcius, Q sama dengan jumlah dari kalor yang diserap atau dilepas dalam bentuk Joule, dan T adalah suhu suatu zat dalam bentuk Celcius. Pengaruh kalor terhadap benda. Yang pertama yaitu perubahan suhu. Kalor dapat mengubah suhu pada suatu benda. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, perubahan suhu akibat kalor dapat berupa kenaikan suhu maupun penurunan suhu. Contohnya adalah sendok logam yang digunakan untuk mengaduk kopi panas. Kopi yang panas mengandung kalor yang tinggi. Saat kopi diaduk oleh sendok, kalor panas dari kopi berpindah ke sendok dan membuat sendok menjadi panas. Lalu bagaimana jika kopi tersebut didiamkan selama 5 jam? Kalor dalam kopi akan terus mengalir ke gelas, udara, dan meja tempat kopi itu disimpan. Kalor akan terus mengalir keluar hingga suhu kopi sama dengan suhu ruangan tempatnya disimpan. Ini adalah penurunan suhu yang disebabkan oleh kalor. Perubahan suhu karena kalor ini juga selalu terjadi pada manusia dan hewan. Saat matahari terik dan tidak ada tempat berteduh, kita akan merasa kepanasan. Hal ini dikarenakan kalor matahari mengalir ke dalam tubuh kita sehingga suhu tubuh kita juga meningkat. Yang kedua yaitu perubahan fisik. Kalor dapat merubah fisik suatu benda dengan membuatnya meleleh, mencair, membeku, menyublim, dan mengembun. Contohnya adalah es krim yang awalnya padat berubah menjadi cair karena terkena kalor dari matahari. Kemudian besi padat yang meleleh menjadi cair karena diberi kalor dengan suhu 6000 derajat Celcius. Begitu juga dengan kayu yang padat setelah dibakar oleh kalor dari api berubah menjadi abu. Perubahan fisik akibat kalor juga terjadi saat kita memasak. Telur yang awalnya berupa cairan kental saat digoreng oleh kalor dari api berubah menjadi matang dan lebih padat. Contoh lainnya adalah mentega yang meleleh karena panas kompor. Kemudian adonan kue yang awalnya cairan kental berubah menjadi kue yang padat dan lembut dan air yang menguap setelah mendidih. Yang ketiga yaitu perubahan volume. Pernahkah Anda memperhatikan mengapa air minum dalam kemasan tidak pernah terisi penuh? Hal ini dilakukan agar saat air tersebut terkena panas matahari, masih ada ruang untuk volumenya bertambah dan botol tidak rusak. Jika kalor diberikan kepada benda, kalor tersebut dapat menyebabkan benda memuai sehingga volumenya bertambah. Misalnya rel kereta api yang terkena panas matahari secara terus-menerus. Pada jalur rel kereta api diberikan sedikit celah untuk rel logam, rel tersebut memuai. Tanpa adanya celah, rel dapat rusak dan mengakibatkan kecelakaan kereta. Peralatan yang memanfaatkan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu lemari es atau kulkas. Yang kedua penyulingan air. Yang ketiga termos. Yang keempat setrika. Yang kelima tanur pembakaran. Dan yang keenam panci memasak.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.